mensejahterakan masyarakat Sulawesi Tengah. Pertama, buruknya infrastruktur. Kalau kita, kemudian yang kedua, petani kita yang tidak berdaya. Kemudian yang ketiga, banyaknya anak-anak sekolah yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Kemudian yang keempat, tentang pelayanan kesehatan yang masih sangat minim. Kelima, tingkat pengangguran yang masih sangat tinggi. Dan kemudian keenam, tata kelola birokrasi yang masih sangat buruk. Permasalahan-permasalahan itu kami coba menawarkan. Pasangan beramal, mencoba menawarkan beberapa gagasan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kami meyakini betul, kalau gagasan ini kita bisa laksanakan, insya Allah permasalahan itu akan diselesaikan. Pertama adalah, kami ingin memastikan infrastruktur di Sulawesi Tengah baik dan terhubung antara satu dengan yang lain. Kedua, kami ingin memastikan petani Sulawesi Tengah berdaya karena mereka akan mendapatkan pupuk dan benih yang murah. Kemudian, dan kami memastikan bahwa pemerintah daerah hadir untuk memberikan penjaminan di setiap jengkal tanah persawahan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian ke depan kami ingin memastikan bahwa ke depannya anak-anak kita untuk mereka memastikan mereka bisa untuk meneruskan pendidikannya di jenjang lebih tinggi karena pemerintah menyiapkan fasilitas dan pemerintah provinsi memberikan subsidi pengadaan baju dan buku sehingga orang tua tidak menjadi beban. Kemudian ketiga, kami ingin memastikan bahwa kesehatannya baik, pelayanan kesehatan baik karena pemerintah daerah hadir untuk memastikan BPJS Kesehatan dibayar oleh pemerintah daerah. Dan kami juga ingin memastikan 10.000 wirausahawan baru akan lahir di pemerintahan kami karena pemerintah daerah menyiapkan modal usaha kepada mereka. Dan yang keenam, masalah tata kelola birokrasi, kami ingin memastikan ke depan bahwa siapa birokrat yang memiliki integritas, insya Allah dialah yang akan menduduki jabatan-jabatan strategis ke depan. Karena kami ingin pelayanan terhadap rakyat dilaksanakan secara maksimal. Alasan itu yang kemudian membuat saya kembali ke daerah meninggalkan kenyamanan saya di Jakarta. Baik, waktu habis. Terima kasih paslon nomor 1, kami persilakan untuk duduk kembali. Baik, mohon tenang. Dan berikutnya kami persilakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Dr. Anwar Esos MSI dan Ibu Dr. Reni Al-Majido SPPK MKes untuk maju ke podium dan menyampaikan visi misi program kerjanya. Dan waktu Anda 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, sampai sufu sararaku, sapo-sapoku, para sedulur, utus-utusku, saudara-saudara kami, se-Provinsi Sulawesi Tengah yang kami cintai dan kami muliakan. Kami Anwar Reni sampai di sini karena dukungan besar dan doa restu masyarakat Sulawesi Tengah. Setiap kami bertemu dengan pemilih, mereka kerap mengeluhkan banyak persoalan, banyak harapan, serta cita-cita yang disampaikan kepada kami. Berbagai persoalan di Sulawesi Tengah memerlukan perhatian serius dan kerja nyata. Di bidang ekonomi misalnya, kita masih menjumpai banyak ibu-ibu kita yang mereka selalu mengeluhkan mahalnya harga bahan pokok. Kita juga di bidang pendidikan kita menemui masih banyak anak-anak kita yang putus sekolah. Bahkan mereka harus mengubur cita-citanya untuk tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi di bangku kuliah karena ketiadaan pembiayaan orang tuanya.
Di bidang kesehatan, kita juga menemukan banyak masyarakat kita yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Dan juga banyak masyarakat yang harus menghentikan pembayaran jaminan kesehatan mereka karena mereka tidak bisa membayar jaminan kesehatan mereka. Di bidang infrastruktur, kita juga menemukan banyak yang belum memadai sehingga bisa menjadi penghambat bagi lajunya distribusi bahan logistik di Sulawesi Tengah dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang paling serius adalah masih banyaknya angka pengangguran yang kita temui dan ini serius untuk segera diatasi. Tata kelola pemerintahan masih perlu untuk terus kita tingkatkan untuk bisa menghasilkan pemerintahan yang efektif dan efisien, yang bersih, yang inovatif dan kolaboratif. Berangkat dari persoalan-persoalan tersebut, Sulawesi Tengah butuh perubahan. Butuh pemimpin yang bisa merealisasikan cita-cita besar itu dalam bentuk kerja nyata untuk kesejahteraan dan kemajuan Sulawesi Tengah. Harapan-harapan itulah yang membulatkan tekad kami, Anwar Reni, untuk memastikan bahwa rakyat kita akan segera mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan gratis. Mereka akan bisa mengakses layanan pendidikan sampai ke bangku kuliah. Dan juga mereka akan lancar berjalan kemana saja ke kebun-kebun mereka karena infrastruktur yang tersedia. Dan juga masyarakat kita akan bisa menikmati harga bahan pokok yang terjangkau. Harapan-harapan itu membulatkan tekad kami berdua untuk maju menjadi calon gubernur dengan membawa gagasan-gagasan, berani cerdas, berani sehat, berani murah, berani lancar, berani menyala, berani berdering, berani tangkap banyak, berani berkah, dan berani panen raya. Baik, waktu sudah selesai. Kami persilahkan untuk Itu nomor 2 semua itu, Bapak baju Gubernur. putih. Terima kasih. Berikutnya kami persilahkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Bapak Haji Rusdin Mastura Hadirin, Budi kami minta tenang. dan Bapak Sulaiman Agusto untuk menyampaikan visi misi program kerja. Waktu Anda 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Pancasila. Wih, salam Pancasila. Yang Ya, saya hormati ketuanya pemuda Ketua Pancasila. KPU beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Forkopimda pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, bapak-bapak tim yang dari universitas, yang saya hormati rekan-rekan saya, adik-adik saya, ya, Ahmad Ali bersama Aka dan kemudian Anwar dan Reni serta Andi Daku, Mayor Jenderal Purnawirawan Sulaiman Agusto dan seluruh adik-adik yang datang dari Sulawesi Tengah untuk melihat menonton debat Setia mampu udah pandang-pandang bicara. bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, karena bagaimanapun saya ini menjadi gubernur 3 tahun, ya, waktunya pendek, tapi hasil-hasil yang saya buat itu saya mendapatkan 22 penghargaan. Ya. Dan saya mengangkat tema transformasi Sulawesi Tengah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Saya selalu mau dengan think big, start small, move fast. Apa itu? Berpikir besar, mulai dari yang kecil, bergerak cepat. Itu kira-kira menjadi landasan. Apa yang saya lakukan? Pertama, kemarin waktu saya masuk jadi gubernur, 3 persoalan yang harus diselesaikan. Kasus bencana belum selesai 4 tahun, orang masih tinggal. Kemudian, ya,
Bukan kita Covid. gubernur tidak sama. Kemudian pilihannya. Makanya sekarang bencana Poso. Saya dipanggil oleh Presiden, bisa menyelesaikan Poso. Saya bilang bisa. harus mantap kerja. Apalagi itu terakhir saya Pak Anies itu Ya. 2019. Kemudian ke depan melanjutkan. Boleh. Terima kasih Pak, saya lanjutkan. Untuk mewujudkan visi kami, maka pasangan nomor 3 menyiapkan 5 misi. Yang pertama, transformasi sumber daya manusia dengan melakukan inovasi di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan hak-hak sosial masyarakat secara inklusif. Yang kedua, transformasi perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan dengan melakukan inovasi di berbagai sektor ekonomi untuk mewujudkan Sulawesi Tengah yang maju, siap bersaing, dan sebagai daerah penyangga ibu kota negara. Yang ketiga, misi yang ketiga, transformasi tata kelola pemerintahan, di mana kami melakukan inovasi tata kelola pemerintahan dengan melakukan merit system. Kemudian kami melakukan pelayanan publik yang tercepat, terpadu, sehingga dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Yang keempat, melakukan peningkatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi masyarakat, di mana masyarakat Sulawesi Tengah yang plural diharapkan memiliki ketangguhan sosial, budaya, dan ekologi. Yang kelima, pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan dengan melakukan revitalisasi infrastruktur sarana dan prasarana di Sulawesi Tengah. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk ketiga pasangan calon pada malam hari ini yang sudah menyampaikan visi misi dan juga program kerjanya. Baik, kita sudah mendengarkan visi misi program kerja ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah. Di segmen berikut, para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur akan menjawab pertanyaan dari tim panelis. Tetaplah bersama kami di debat publik pertama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Dipersembahkan oleh Pilkada serentak sebentar lagi. Saatnya kita memilih. Beda pilihan itu biasa dalam demokrasi. Mantapkan hati, tentukan pilihan terbaik. Ayo ke TPS tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilihmu, jangan sampai golput. Suara Anda menentukan masa depan Sulawesi. Pilkada serentak sebentar lagi. Apakah Anda telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap pemilihan kepala daerah serentak Sulawesi Tengah 2024? Ayo cek DPT online di website cek-dptonline.kpu.go.id. Jangan sampai golput. Suara Anda menentukan masa depan Sulawesi Tengah. Pilkada serentak sebentar lagi. Saatnya kita memilih. Beda pilihan itu biasa dalam demokrasi. Mantapkan hati, tentukan pilihan terbaik. Ayo ke TPS tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilihmu, jangan sampai golput. Suara Anda menentukan masa depan Sulawesi. Pilkada serentak sebentar lagi. Apakah Anda telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap pemilihan kepala daerah serentak Sulawesi Tengah 2024? Ayo cek DPT online di website cek-dptonline.kpu.go.id. Jangan sampai golput. Suara Anda menentukan masa depan Sulawesi Tengah. Pilkada serentak sebentar lagi. Saatnya kita memilih. Beda pilihan itu biasa dalam demokrasi. Mantapkan hati,
tentukan pilihan terbaik. Ayo ke TPS tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilihmu, jangan sampai golput. Suara Anda menentukan masa depan Sulawesi. Pilkada serentak sebentar lagi. Apakah Anda telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap pemilihan kepala daerah serentak Sulawesi Tengah 2024? Ayo cek DPT online di website cekdptonline.kpu.go.id. Jangan sampai golput. Suara Anda menentukan masa depan Sulawesi Tengah. Pilkada serentak sebentar lagi. Saatnya kita memilih, beda pilihan itu biasa dalam demokrasi. Mantapkan hati, tentukan pilihan terbaik. Ayo ke TPS tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilihmu, jangan sampai golput. Suara Anda menentukan masa depan Sulawesi. Pilkada serentak sebentar lagi. Apakah Anda telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap pemilihan kepala daerah serentak Sulawesi Tengah 2024? Ayo cek DPT online di website cekdptonline.kpu.go.id. Jangan sampai golput. Suara Anda menentukan masa depan Sulawesi Tengah. Dipersembahkan oleh Iya, terima kasih Anda masih menyaksikan siaran langsung debat publik pertama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Hadirin dan pemirsa, di segmen ini para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur akan menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis terkait tema memajukan daerah dan menyelesaikan persoalan daerah, di mana tema ini terbagi menjadi 5 subtema dengan masing-masing 4 pertanyaan. Dan subtema pada malam ini adalah yang pertama atau A, meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas. B, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. C, pariwisata. D, lingkungan dan mitigasi bencana. Dan E, kebijakan dan good governance. Dan tata caranya adalah para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur akan mengambil subtema dari fishbowl yang sudah disediakan dan memilih pertanyaan dari subtema yang telah ditentukan, kemudian diberikan kepada kami yang kemudian akan membacakan pertanyaan itu. Baik, kita mulai dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2. Kami persilahkan untuk maju ke arah meja pertanyaan. Silakan mengambil subtema pertama di fishbowl yang tersedia. Silakan diambil bolanya dan ditujukan Ke arah kepada kita kamera. semua. Ya, silakan ditujukan ke arah kamera. Di situ saja E. Pak, hurufnya ditunjukkan. Hurufnya adalah E. Huruf E, Baik. subtema kebijakan dan good governance. Silakan Dipersilakan dipilih mengambil dari 4 amplop. pertanyaan ini. Baik, ini jangan dibuka, saya mau membuka, Ibu. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk kembali ke tempat duduk. Izin. Bola, saya masukkan kembali. Ya, Masih tersegel? masih tersegel, masih rahasia. Paslon nomor 2 boleh berdiri di podium untuk kemudian menjawab pertanyaan yang diambilkan dari subtema E, kebijakan dan good governance. Pertanyaannya? Pertanyaannya, baik. Harap disimak, moderator akan 1 kali membacakan pertanyaan. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bahwa lahan bekas tambang nikel dan emas mendominasi kerusakan lingkungan, seperti yang terjadi di Kabupaten Morowali dan sekitarnya, di mana aktivitas tambang nikel secara signifikan berdampak pada kerusakan lingkungan termasuk hutan dan sungai. Pertanyaannya, kebijakan apa yang Anda tempuh dalam mengelola
kolaborasi antar lembaga untuk pemulihan kerusakan lingkungan pasca eksploitasi tambang. Ya, waktu Anda untuk menjawab 2 menit dimulai ketika paslon nomor 2 berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan peninjauan atas segala aktivitas yang dilakukan dengan mengetatkan pengawasan dari pemerintah provinsi terhadap aktivitas penambangan yang ada di daerah. Yang kedua, tentu kita harus melihat bagaimana penerapan AMDAL yang tegas. Kemudian yang ketiga, untuk jangka panjang, kami ingin membangun di Sulawesi Tengah ada pusat penelitian lingkungan yang bisa memberikan rekomendasi terhadap seluruh pengelolaan lingkungan di Sulawesi Tengah. Terima kasih. Waktu masih ada, silakan kalau mau menjawab atau melengkapi jawaban Anda. Ya, kami tambahkan sedikit bahwa dalam kaitannya dengan kerusakan lingkungan dalam pengelolaan lingkungan yang tidak sesuai dengan best practice mining yang dilakukan oleh para aktivitas pertambangan, yang paling penting adalah bagaimana penerapan sanksi yang tegas kepada mereka yang melakukan aktivitas pertambangan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan melibatkan seluruh stakeholder, para LSM kita libatkan. Kemudian yang kedua, kita aktifkan forum komunikasi pimpinan daerah untuk terus berkoordinasi atas penegakan aturan terhadap setiap kerusakan lingkungan yang timbul akibat dari pengelolaan lingkungan yang serampangan. Terima kasih. Sudah cukup? Cukup. Dirasa cukup? Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk duduk kembali. Dan berikutnya kami persilakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 untuk mengambil fishbowl dan mohon ditunjukkan bolanya mendapat huruf apa kepada kamera, kepada hadirin. Pelan-pelan saja, Pak. Dan kita akan lihat nanti dari subtema mana. Dipilih bolanya, silakan ditujukan ke merah sambil disampaikan A. Huruf Baik. A. Boleh Bapak dimasukkan kembali ke fishbowl? Dimasukkan kembali. Silakan dipilih dari 4 pertanyaan, dari 4 amplop. Ya, yang mana saja? Huruf A dari subtema Silakan kembali. meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas. Dan kita lihat amplopnya masih tersegel, masih rahasia. Iya. Kita akan lihat pertanyaan terkait dengan subtema meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas bagi paslon nomor 3. Pertanyaannya? Baik. Data BPS menunjukkan bahwa jalan provinsi di Sulawesi Tengah dengan kategori kondisi baik pada tahun 2022 sebesar 60% dan meningkat menjadi 65% pada tahun 2023. Upaya perbaikan jalan terus ditingkatkan, namun akses jalan terutama pada daerah-daerah pelosok masih terbatas. Pertanyaan, jika terpilih menjadi gubernur atau wakil gubernur, strategi apa yang akan Anda lakukan untuk mengakselerasi perbaikan infrastruktur jalan dan pembukaan akses jalan hingga ke daerah-daerah pelosok sesuai harapan masyarakat? Paslon nomor 3 silakan menjawab. Waktu Anda 2 menit sejak Anda jawab. Silakan. Jadi saya ini bingung menjawab karena saya sudah laksanakan. Ya, Harap tenang, kita dengarkan. kemarin pendapatan memang 900 miliar saja pendapatan Sulawesi Tengah. Sehingga kita susah memperbuat jalan yang lebih baik, mengerjakan jalan-jalan. Tetapi alhamdulillah 3 tahun saya menjadi gubernur, menjadi 2,3 triliun pendapatan daerah. Sehingga saya bisa membangun jalan 450 km dan jalan desa 360 km. Dan kemudian merencanakan ke depan membangun jalan dari pantai timur ke pantai barat untuk bisa menunjang IKN. Sekarang sudah saya bangun pelabuhan Donggala, ya,
dan kapal Roro sudah ada yang bisa dari Donggala, bisa sampai Kalimantan 12 jam, sehingga semua pedagang-pedagang kita bisa dengan mobil berangkat ke Kalimantan. Itulah kira-kira yang harus kita lakukan. Jadi saya bingung ya, kalau saya dibilang lagi apa, karena saya bisa berhasil. Akhirnya PAD saya yang tadi APBD saya hanya 3,3 triliun bisa sekarang menjadi 6,2 triliun. Sehingga ke depan 5 tahun ke depan tentu lebih banyak yang bisa saya bangun untuk jalan-jalan. Sehingga jalan tengah-tengah saya ingin seperti Jawa ini, antara Gintu ke Wintu, antara selatan dengan tengah, itu semua sudah direncanakan 10 mata jalan yang saya akan buat. Ya, barangkali masih ada waktu, silakan. ya. Sebetulnya sudah dilaksanakan, Mbak. Ya, jadi tadi sudah katakan 450 kilo jalan provinsi dan intervensi ke jalan desa 360 km. Jadi ini tinggal keberlanjutan, tergantung nanti fiskal kita semakin tambah, bahkan kita membangun lebih banyak. Terima kasih, waktu sudah habis. Terima kasih, silakan kembali ke tempat Silakan duduk. dan kami mempersilakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 untuk mengambil subtema dan pertanyaan. Baik, mohon tenang hadirin. Silakan. Tolong ambil bola dan tunjukkan huruf apa kepada kita semua. Baik. Huruf apa? D. Baik. Huruf D dengan subtema lingkungan dan mitigasi Silakan, bencana. Lingkungan dan mitigasi bencana, huruf subtema D. D, Dan masih amplopnya disegel. masih disegel, masih rahasia yang akan dibuka. Pertanyaannya adalah, Harap disimak. Wilayah Sulawesi Tengah tergolong dalam zona rawan bencana yang ditunjukkan dengan intensitas gempa, banjir, dan longsor yang sering terjadi pada beberapa daerah. Hal tersebut telah menimbulkan kerugian baik berupa harta benda maupun korban jiwa. Pertanyaannya, kebijakan apa yang Anda akan tempuh untuk memperkuat sistem mitigasi bencana di Sulawesi Tengah? paslon nomor urut 1, waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Satu fakta yang susah untuk kita bantah bahwa Sulawesi Tengah itu adalah daerah yang sangat rawan dengan bencana. 2018 terjadi bencana alam, likuifaksi dan tsunami. Nah, bencana itu akan pasti terjadi terus-menerus dan tidak ada bisa memprediksi kapan akan terjadi. Maka kemudian, kalau demikian, maka ke depan kita ingin memastikan bahwa pemerintah daerah haruslah mampu menghadirkan teknologi, memberikan alarm kepada masyarakat Sulawesi Tengah, supaya ketika bencana itu terjadi, tidak akan terjadi korban sia-sia. Kedua, pemerintah daerah hendaknya menyiapkan jalur evakuasi ketika bencana itu terjadi. Ketiga, memastikan lokasi penampungan ketika bencana itu terjadi. Semua itu bisa kita lakukan kalau kemudian SDM yang menempati jabatan pada bidang tersebut memenuhi persyaratan. Semua itu hanya bisa kita laksanakan kalau pejabat daerah memahami mitigasi tentang bencana. Mitigasi bencana terbaik adalah menjauhkan masyarakat dari pusat bencana itu sendiri. Kita tidak mau lagi terulang masyarakat Sulawesi Tengah mati sia-sia karena pemerintah daerah tidak tanggap terhadap kapan bencana itu terjadi. Terima kasih. Masih ada waktu. Silakan, ingin ditambahkan? Cukup. Dirasa cukup? Baik. Terima kasih paslon nomor urut 1, dipersilakan duduk. Baik. Kita akan kembali jeda, pemirsa. Ya, di segmen berikutnya para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur masih akan menjawab pertanyaan yang diajukan tim panelis yang kemudian tapi ditanggapi oleh pasangan calon lainnya. Ya, ini pasti akan lebih seru. Tetaplah bersama kami pemirsa di Metro TV.
Dipersembahkan oleh Pilkada serentak sebentar lagi. Saatnya kita memilih. Beda pilihan itu biasa dalam demokrasi. Mantapkan hati, tentukan pilihan terbaik. Ayo ke TPS tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilihmu, jangan sampai golput. Suara Anda menentukan masa depan Sulawesi. Pilkada serentak sebentar lagi. Apakah Anda telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap pemilihan kepala daerah serentak Sulawesi Tengah 2024? Ayo cek DPT online di website cekdptonline.kpu.go.id. Jangan sampai golput. Suara Anda menentukan masa depan Sulawesi Tengah. Pilkada serentak sebentar lagi. Saatnya kita memilih. Beda pilihan itu biasa dalam demokrasi. Mantapkan hati, tentukan pilihan terbaik. Ayo ke TPS tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilihmu, jangan sampai golput. Suara Anda menentukan masa depan Sulawesi. Pilkada serentak sebentar lagi. Apakah Anda telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap pemilihan kepala daerah serentak Sulawesi Tengah 2024? Ayo cek DPT online di website cekdptonline.kpu.go.id. Jangan sampai golput. Suara Anda menentukan masa depan Sulawesi Tengah. Pilkada serentak sebentar lagi. Saatnya kita memilih. Beda pilihan itu biasa dalam demokrasi. Mantapkan hati, tentukan pilihan terbaik. Ayo ke TPS tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilihmu, jangan sampai golput. Suara Anda menentukan masa depan Sulawesi. Pilkada serentak sebentar lagi. Apakah Anda telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap pemilihan kepala daerah serentak Sulawesi Tengah 2024? Ayo cek DPT online di website cekdptonline.kpu.go.id. Jangan sampai golput. Suara Anda menentukan masa depan Sulawesi Tengah. Pilkada serentak sebentar lagi. Saatnya kita memilih. Beda pilihan itu biasa dalam demokrasi. Mantapkan hati, tentukan pilihan terbaik. Ayo ke TPS tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilihmu, jangan sampai golput. Suara Anda menentukan masa depan Sulawesi. Pilkada serentak sebentar lagi. Apakah Anda telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap pemilihan kepala daerah serentak Sulawesi Tengah 2024? Ayo cek DPT online di website cekdptonline.kpu.go.id. Jangan sampai golput. Suara Anda menentukan masa depan Sulawesi Tengah. Dipersembahkan oleh Tidur sana. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di debat publik pertama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah dalam pemilihan serentak tahun 2024. Di segmen ketiga ini, sistemnya masih sama seperti segmen sebelumnya, yaitu menjawab pertanyaan yang sudah disusun oleh tim panelis. Selain menjawab pertanyaan, masing-masing pasangan calon diberikan kesempatan untuk saling menanggapi. Ya, baik, kami akan mulai dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3
untuk mengambil kembali subtema dan pertanyaan. Silakan diambil hurufnya dulu Pak di fishbowl, lalu kemudian dipilih pertanyaan sesuai dengan huruf yang didapat. Mendapat huruf A. Baik. Huruf A adalah Bebas dipilih. subtema meningkatkan infrastruktur dan silakan kembali. aksesibilitas. Kami persilakan kembali ke podium untuk menjawab pertanyaan. Kembali kita lihat Ya. amplop masih tersegel dan Masih akan tersegel. dibuka oleh Afi. Ya, harap disimak oleh semua paslon karena paslon lain juga akan menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3. Saya Pertanyaannya, bacakan. silakan. Masalah transportasi darat di Sulawesi Tengah saat ini masih berkisar pada buruknya kondisi jalan, minimnya fasilitas pendukung seperti terminal dan jembatan, serta tantangan geografis yang membuat sulitnya akses antar wilayah. Pertanyaan, jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, langkah strategis apa yang akan Anda lakukan untuk mengembangkan sistem transportasi terintegrasi yang menghubungkan wilayah pedesaan dan perkotaan di Sulawesi Tengah? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Jadi saya ini sudah melakukan 3 tahun saya menjadi gubernur, seperti saya katakan tadi, 450 jalan, kilo jalan, 360 jalan daerah, ya, kemudian merencanakan 10 mata jalan yang supaya terjadi konektivitas antara di Sulawesi Tengah, tidak terjadi disparitas antara satu daerah dengan daerah lain, karena kami menghadapi IKN, ya. Jadi itu menjadi karena naiknya pendapatan daerah dari saya sebutkan dari 900 miliar 10 tahun menjadi 2 triliun 300 miliar, sehingga saya akan mampu buat itu. Oleh sebab itu perencanaan ke depan, makanya Sulawesi Tengah saya bakal saya sampaikan apa visi transformasi wilayah Sulawesi Tengah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur. Apalagi kami punya pasar Kalimantan sekarang terbuka. Itulah jalan-jalan menghubungkan timur ke barat harus dibangun. Membuat konektivitas yang makin lancar nanti ke depan. Ini kira-kira supaya saya buka jalan Kasimbar sampai Tambu. Saya bangun pelabuhan di Tambu sehingga orang dari Manado bisa ke IKN. Saya bangun jalan dari perbaiki jalan dari selatan sehingga nanti orang bisa melalui Donggala sampai di IKN hanya 12 jam. Sebab itu semua yang harus kita bangun. Transformasi, kita ingin melompat kuantum ke depan. Sulawesi Tengah tidak hanya begitu. Ya, saya sudah laksanakan, bukan lagi bermimpi. Ya, tapi sudah melaksanakan apa yang bisa dengan 900 miliar. Ingat, pendapatan Sulawesi Tengah hanya 900 miliar. Mana bisa, tapi sekarang alhamdulillah bisa. Itu kira kita laksanakan. Baik, terima kasih, waktu sudah selesai. Tetap di podium. Tetap berada di podium. Terima kasih. Dan sekarang kami persilakan bagi pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Terima kasih. Selamat Pak Rusdi Maspura atas pencapaiannya, tapi saya mau ingin bisa dijelaskan kepada publik Sulawesi Tengah tentang jalan 350 kilo dan jalan desa. Bagaimana cara mengintervensinya? Di sisi lain, kewenangan membangun jalan itu dibatasi oleh undang-undang. Nah, jalan desa kewenangan pemerintah kabupaten dan jalan provinsi, gubernur, dan jalan nasional pemerintah pusat. Nah, pada sisi itu kalau kita mendengarkan cerita yang disampaikan tadi, saya menjadi bingung. Di area mana yang harus kita mulai kerjakan? Karena tidak ada strategi, kita tidak tahu akan dimulai dari mana dan di mana kewenangannya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Dan sekarang kami persilakan bagi paslon nomor urut 2. Harap tenang, para pendukung harap tenang. Paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3.
Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Saya ingin mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Pak Rusdi Mastura selama menjabat gubernur. Yang pertama bahwa memang persoalan transportasi kita walaupun belum tuntas tapi sudah maju. Jalan-jalan negara kita di Sulawesi Tengah itu 90% saya lihat sudah dalam kondisi yang sangat baik. Tinggal beberapa sektor yang harus kita perbaiki. Yang perlu kita perhatikan sekarang itu adalah moda transportasi. Di Sulawesi Tengah itu transportasi antar kota, antar provinsi itu memang sudah bagus, sudah nyaman. Tapi di dalam Sulawesi Tengah itu sendiri mungkin yang harus kita perbaiki ke depan. Sehingga masyarakat juga bisa menikmati moda transportasi yang nyaman, memiliki angkutan yang bisa lebih nyaman ke depan. Kemudian beberapa terminal itu harus kita siapkan. Contoh misalnya di Poso harus ada terminal yang menjadi pusat penghubung selatan utara dan baik. Waktu sudah habis. Terima kasih paslon nomor urut 2. Iya. Dan sekarang kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk mengambil subtema dan pertanyaannya. Nanti sama setelah dijawab juga akan ditanggapi oleh pasangan calon lain. Boleh diambil bolanya dan diperlihatkan huruf apa yang diperoleh. Hadirin mohon tenang. A, kembali huruf A yang dipilih. Huruf A dari subtema meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas. Baik, terima kasih para hadirin, mohon tenang. Baik, harap tenang supaya tidak mengganggu konsentrasi dari pasangan calon. Baik, pertanyaannya. Harap disimak untuk ketiga pasangan calon. Dalam desain rencana pembangunan nasional, pembangunan ibu kota negara baru membutuhkan rentang waktu ideal selama 25 tahun. Dari 2020 sampai 2045. Mengingat letak Provinsi Sulawesi Tengah yang dekat dengan ibu kota negara baru, maka Sulawesi Tengah dipastikan akan memperoleh efek positif dari pembangunan sektor ekonomi, sosial, politik, dan lainnya. Pertanyaannya, kebijakan apa yang Anda akan lakukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan sosial guna memajukan Sulawesi Tengah, terutama memajukan daerah-daerah pesisir dan kepulauan? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Pemindahan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur haruslah kita pandang sebagai satu potensi yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Karena dengan posisi geografis Sulawesi Tengah yang merupakan pintu gerbang menuju IKN, maka tentunya saya berharap ke depan Sulawesi Tengah akan menjadi pemain utama dalam logistik di ibu kota Nusantara. Karena kenapa? Potensi pertanian itu tidak dimiliki oleh ibu kota Nusantara. Saya melihat sebagai peluang apa yang tidak dimiliki oleh Provinsi Kalimantan ada di Sulawesi Tengah. Dan satu hal, jangan lupa bahwa akan terjadi migrasi manusia yang begitu besar sampai dengan tahun 2025 nanti. Sehingga untuk itu ke depannya saya pastikan masyarakat Sulawesi Tengah, para petani Sulawesi Tengah akan menjadi pemasok utama kebutuhan makan masyarakat yang ada di ibu kota Nusantara. Sehingga kami berdua kenapa mengambil visi tentang pertanian, karena sebahagian permasalahan kemiskinan, pengangguran di Sulawesi Tengah itu akan kita selesaikan kalau pertaniannya bisa berjalan bagus. Karena ada 40% sekian masyarakat Sulawesi Tengah yang hidup dengan pertanian. Di sisi lain, masyarakat Nusantara ibu kota Nusantara akan membutuhkan pasokan makan dan tidak ada daerah yang mampu bersaing dengan Sulawesi Tengah karena kami berada di jarak terdepan menuju ibu kota Nusantara. Di sisi lain, potensi laut juga haruslah kita optimalkan, membangun kerjasama antar daerah, kolaborasi dengan beberapa daerah di kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah. Itu satu. Baik. Waktu sudah habis. Terima kasih. Baik. Harap tenang para
pendukung harap Dan tenang. sekarang kita persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Terima kasih, sebuah jawaban yang sangat visioner menurut saya. Saya ingin ke depan bahwa kehadiran IKN ibarat kita teori air dalam gelas. Kita ingin menumpahkan air di dalam gelas, tapi kita ingin bahwa tumpahan itu juga ada di Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, seyogianya pemerintah provinsi ke depan harus memiliki daya tawar yang tinggi, daya bargain yang tinggi. Sehingga tidak semua apa yang menjadi kebutuhan IKN akan dibangun di IKN, tetapi Sulawesi Tengah harus menjadi juga tuan rumah. Kita ingin menjadikan sister city Provinsi Sulawesi Tengah itu dengan IKN. Kita ingin supaya apa yang terjadi misalnya Batam dengan Singapura juga akan berlaku di Singapura, di Sulawesi Tengah, yaitu Sulawesi Tengah tidak hanya sebatas pemasok, tapi waktu sudah habis. Terima kasih. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Jadi IKN ini selama dari zamannya Dirjen Pak Made Suwandi, saya telah berpikir membangun kerjasama pemerintah Selat Makassar. Sebenarnya jauh hari sudah berpikir, dan alhamdulillah ada IKN. Telah jauh hari. Dan sekarang sedang saya mengurus perpres tentang daerah penunjang ibu kota. Sedang di meja presiden. Kemudian saya membangun kawasan pangan nasional berhadapan dengan IKN. Ya, saya membuat Pelabuhan Donggala itu dibangun, tapi kapalnya tidak ada. Saya minta sama presiden dalam 1 bulan datang kapal Roro sehingga bisa perdagangan kita langsung ke. Karena saya tahu Kalimantan itu dari sejarah, dari zaman Belanda, kakek moyang saya telah dagang dengan skonarnya ke Kalimantan. Jadi saya tahu persis apa yang harus kita. Terima kasih, waktu sudah selesai. Dan sekarang kami persilakan bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 untuk mengambil subtema dan pertanyaan. Silakan diambil bola dan ditunjukkan huruf apa yang diperoleh. Iya. C. Huruf C. Ya, silakan dikembalikan bolanya. Silakan ambil silakan amplop. memilih. C. Terima kasih, silakan kembali. Huruf C adalah subtema pariwisata dan kita kembali memperlihatkan amplop yang masih tersegel. Dan subtema pariwisata ini akan dijawab oleh paslon nomor urut 2. Pertanyaannya. Pertanyaannya, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki banyak objek wisata yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Berdasarkan Rencana Induk Pariwisata Nasional tahun 2011-2026, terdapat kawasan pengembangan pariwisata nasional di wilayah Sulawesi Tengah seperti KPPN Lorelindu dan KPPN Danau Poso. Selain KPPN, terdapat pula kawasan strategis pariwisata nasional, yaitu KSPN Togean Tomini. Pertanyaannya, jika saudara menjadi gubernur dan wakil gubernur, kebijakan apa yang Anda akan lakukan untuk mengembangkan infrastruktur dan aksesibilitas yang mendukung sektor pariwisata di Sulawesi Tengah? Paslon nomor urut 2, waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Terima kasih. Yang pertama, bicara soal pariwisata, ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi efektivitas dan majunya sebuah industri pariwisata. Yang pertama, kita bicara soal infrastruktur penunjang. Kita di Sulawesi Tengah sudah tiba saatnya nanti ke depan kita usahakan supaya Bandara Sis Al Jufri itu menjadi bandara yang bisa dilayani oleh pesawat-pesawat yang berbadan besar berasal dari luar negeri misalnya, sehingga turis-turis dari mancanegara tidak perlu lagi ke provinsi lain tapi langsung di Palu. Nah, yang kedua, akses dari Palu menuju beberapa daerah-daerah wisata seperti Danau Poso misalnya, Togean, kemudian Lorelindu dan sebagainya.
Yang kedua, kita harus membuat event-event tahunan yang mempromosikan wisata kita. Promosi-promosi wisata bisa dilakukan melalui milenial kita, influencer yang bisa melakukan promosi besar-besaran terhadap potensi pariwisata yang ada di Sulawesi Tengah. Karena kita tahu betul bahwa potensi kita ini sangat-sangat luar biasa, tapi memang harus dilakukan sebuah kebijakan yang sangat besar dan strategis, terutama berkaitan dengan bagaimana menciptakan sumber daya manusia insan pariwisata di Sulawesi Tengah, termasuk bagaimana kita menciptakan sebuah organisasi yang bisa mengelola sektor pariwisata di Sulawesi Tengah dengan efektif dan efisien, dan tentu yang paling inti adalah promosi yang besar-besaran harus kita lakukan, karena industri pariwisata adalah industri nomor 1 yang bisa memajukan sebuah daerah dan negara. Terima kasih. Terima kasih. Dan kami persilakan bagi paslon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit, dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Terima kasih. Saya banyak setuju dengan apa pikiran dia, tetapi saya telah melakukan ada satu kebudayaan 3000 tahun sebelum Masehi tidak pernah diangkat orang. Saya mengangkat waktu saya. Kemarin sudah saya angkat menjadi kawasan megalit namanya Lorelindo. Itu dia. Megalit kami 3000 tahun sebelum Masehi, berarti sama dengan Sphinx yang ada di Mesir. Jadi begitu tua, dan mereka sudah tahu jarak antara satu daerah dengan daerah lain. Itu bangsa. Berarti kami telah punya peradaban. Itu harus diangkat. Kemudian memperjuangkan Togian sebagai prioritas untuk pariwisata. Kemudian Danau Poso, Salopa. Salopa adalah bersusut air. Saya gembira. Adik-adik nanti kalau jadi gubernur, dia akan ikut. Ya. Saya tambahkan satu. Pariwisata itu akan banyak yang datang kalau keamanan baik. Tadi tidak disinggung masalah keamanan. Kita punya sejarah yang... Terima kasih. Terima kasih. Waktu sudah selesai dan kita berikan kesempatan bagi paslon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Terima kasih. Jadi ketika kita bicara tentang pariwisata, maka yang paling pertama harus kita tahu perilaku wisatawan. Turisme sudah bergeser perilakunya. 20 tahun lalu ketika mereka datang dari negaranya, datang ke Indonesia pada satu tempat, Bali bawahnya. Ke depan, hari ini sudah terjadi pergeseran itu. Maka ke depan kalau kita mau ingin mengembangkan pariwisata Sulawesi Tengah adalah menyetarakan prasarana potensi wisata yang ada sama kita. Sehingga kemudian wisatawan memasukkan travel perjalanan itu masukkan Sulawesi Tengah dalam agenda perjalanan mereka. Terus kemudian kedua, apa sih yang dicari turisme? Maka ke depan kami ingin memastikan bahwa di Sulawesi Tengah akan dibangun satu tempat sanggar budaya di mana seluruh kebudayaan Bali, Jawa itu bisa dilihat oleh turis di Sulawesi. Baik, waktu sudah selesai. Dan hadirin dan pemirsa, ketika pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sudah menjawab pertanyaan dari tim panelis, berikutnya para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur akan saling bertanya, menjawab, dan menanggapi. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Pilkada serentak sebentar lagi. Saatnya kita memilih, beda pilihan itu biasa dalam demokrasi. Mantapkan hati, tentukan pilihan terbaik. Ayo ke TPS tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilihmu, jangan sampai golput. Suara Anda menentukan masa depan Sulawesi Tengah. Pilkada serentak sebentar lagi. Apakah Anda telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap pemilihan kepala daerah serentak Sulawesi Tengah 2024? Ayo cek DPT online di website cekdptonline.kpu.go.id. Jangan sampai golput.
Suara Anda menentukan masa depan Sulawesi Tengah. Pilkada serentak sebentar lagi. Saatnya kita memilih, beda pilihan itu biasa dalam demokrasi. Mantapkan hati, tentukan pilihan terbaik. Ayo ke TPS tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilihmu, jangan sampai golput. Suara Anda menentukan masa depan Sulawesi Tengah. Pilkada serentak sebentar lagi. Apakah Anda telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap pemilihan kepala daerah serentak Sulawesi Tengah 2024? Ayo cek DPT online di website cekdptonline.kpu.go.id. Jangan sampai golput. Suara Anda menentukan masa depan Sulawesi Tengah. Pilkada serentak sebentar lagi. Saatnya kita memilih, beda pilihan itu biasa dalam demokrasi. Mantapkan hati, tentukan pilihan terbaik. Ayo ke TPS tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilihmu, jangan sampai golput. Suara Anda menentukan masa depan Sulawesi Tengah. Pilkada serentak sebentar lagi. Apakah Anda telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap pemilihan kepala daerah serentak Sulawesi Tengah 2024? Ayo cek DPT online di website cekdptonline.kpu.go.id. Jangan sampai golput. Suara Anda menentukan masa depan Sulawesi Tengah. Pilkada serentak sebentar lagi. Saatnya kita memilih, beda pilihan itu biasa dalam demokrasi. Mantapkan hati, tentukan pilihan terbaik. Ayo ke TPS tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilihmu, jangan sampai golput. Suara Anda menentukan masa depan Sulawesi Tengah. Pilkada serentak sebentar lagi. Apakah Anda telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap pemilihan kepala daerah serentak Sulawesi Tengah 2024? Ayo cek DPT online di website cekdptonline.kpu.go.id. Jangan sampai golput. Suara Anda menentukan masa depan Sulawesi Tengah. Dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan debat publik pertama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah dalam pemilihan kepala daerah serentak 2024. Ya, dalam segmen ini para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah akan saling bertanya, menjawab, dan menanggapi. Dan kami persilakan pasangan calon nomor urut 3 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1. Paslon nomor urut 3, silakan bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Paslon nomor urut 3, silakan. Terima kasih. Kami melihat di visi misi paslon nomor urut 1 tidak memasukkan penanggulangan stunting dalam program prioritas. Padahal ini adalah agenda nasional untuk Indonesia Emas tahun 2045. Mohon penjelasannya. Cukup? Masih ada waktu? Dirasa cukup? Baik. Paslon nomor urut 3, masih ada waktu? Oke. Oh, silakan. Baik. Ternyata waktu sudah habis dan kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda menjawab. Silakan. Terima kasih. Pertanyaannya, pasangan nomor 1 kok tidak memasukkan stunting dalam program
padahal itu program nasional. Untuk bisa membaca, menjudge visi itu memang perlu untuk dibaca. Jadi kalau apa yang dilihat di lembaran ini itu hanya lembar aksi, hanya rencana aksi yang akan kami lakukan. Tetapi stunting itu menjadi sub kegiatan yang kami rencanakan dalam program penanganan kesehatan untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Sehingga mari kita coba membedakan antara visi sehingga kemudian dan misinya. Nah, dan menurut kami bahwa stunting itu adalah salah satu program nasional memang yang itu harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang sangat panjang, dimulai dari ketika sebelum ibu hamil itu sudah harus disiapkan. Nah, kalau itu kita mau perbaiki, maka kemiskinan itu salah satu faktor yang harus kita selesaikan. Sulawesi Tengah hari ini angka kemiskinan 11%, sehingga memang sangat rawan untuk stunting di Sulawesi Tengah karena gizi buruk itu menjadi salah satu faktor. Nah, untuk itulah untuk menyelesaikan persoalan stunting ini kita mulai bagaimana ke depan memberdayakan ibu-ibu UMKM sehingga ekonomi mereka tumbuh. Ke depan bagaimana kemudian kolaborasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Gubernur harus menempatkan kabupaten sebagai mitra, bukan lawan politiknya, sehingga dia mampu mengorkestra di mana titik-titik kemiskinan yang harus dikerjakan secara bersama-sama dengan dirumuskan program bersama-sama dengan anggaran yang jelas dan diintervensi secara langsung, maka itu bisa selesai. Ketika kemiskinannya menurun, insya Allah stunting kita bisa. Baik, waktu sudah selesai. Silakan pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit mulai dari bicara, silakan. Terima kasih. Saya telah melaksanakan penurunan stunting dari 29% menjadi 27%. 2% turun ya. Itu yang telah kami lakukan karena kolaborasi kami dengan bupati-bupati yang ada. Ya, kemudian banyak yang harus kami lakukan. Ya. Karena tadi bagaimana meningkatkan pendapatan saudara-saudara kita agar bisa memenuhi kebutuhan tubuhnya ke depan. Ini semua menjadi program yang sudah dijalankan oleh saya semenjak menjadi gubernur 3 tahun yang lalu. Inilah mendapatkan, sehingga saya mendapatkan penghargaan untuk ini. Untuk ini saya mendapatkan 22 penghargaan dalam waktu 3 tahun. Salah satunya stunting, karena bisa menurunkan angka stunting. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Berikutnya kami persilahkan pasangan calon nomor urut 2 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. Pasangan calon nomor urut 2, waktu bertanya Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Pertama kami ingin meminta bagaimana Anda bisa misalnya dalam pengelolaan pemerintahan ke depan Anda akan bisa menerapkan merit system, contohnya dalam hal misalnya pengadaan barang dan jasa. Karena ini sangat penting, karena pengadaan barang dan jasa itu adalah salah satu proses yang sangat penting di dalam seluruh kegiatan tata kelola pemerintahan, khususnya tata kelola keuangan daerah. Terima kasih. Masih ada waktu, ditahan dulu paslon nomor 3, masih ada waktu. Paslon nomor urut 2 ingin menambahkan atau dirasa cukup? Dalam pengadaan barang dan jasa tentu ada hal-hal yang diprioritaskan. Iya. Jadi saya ingin menyampaikan pengadaan barang dan jasa itu yang diprioritaskan di dalam pelaksanaan itu adalah apa? Baik, terima kasih. Dijawab paslon nomor urut 3. Jadi saya mengirim namanya ASN saya 30 orang sekolah di Bandung karena dialah pelaksana merit system Indonesia yang terbaik. Yang terbaik, sehingga kenapa? Kita manusia Indonesia perasaannya masih besar. Kalau sistem sudah bisa kita bangun, akhirnya kita punya perasaan itu bisa kurang karena sistem bukan lagi like and dislike, tapi orang bisa mengharapkan masa depannya dengan
dengan kemampuan dia. Begitupun di bidang pengadaan barang jasa. Ya, sekarang ini bisa dengan model penunjukan langsung atau dengan tender. Itu harus kita mulai. Pokoknya intinya saya mengirimkan orang yang terbaik, ya, kerjasama saya dengan RK dalam hal itu, karena saya merasa bahwa Sulawesi Tengah masih kurang. Oleh sebab itu kita perlu didik mereka ke depan, karena kita ingin lompatan 5 tahun ke depan sudah kita mulai melompat. Jadi kita harus persiapkan selama sekarang ini, harus itu sistem itu, ya. Sistem itu harus kita siapkan dengan baik, sehingga saya ditunjuk oleh pidato di pemerintah di Bandung tentang merit system, mendapat penghargaan saya dari Jawa Barat, provinsi yang mau kerjasama untuk itu. Ya, itu boleh tanya sama RK. Nah, ini kira-kira yang saya jawab. Terima kasih. Masih ada waktu, mau ditambahkan? Kemudian kita juga akan mengadakan pelatihan teknis, karena kita mempersiapkan transformasi ke depan, lompatan kuantum yang harus kita bangun untuk Sulawesi Tengah. Bukan cuma kerja asal bagi-bagi ini lagi, tidak. Kita membangun Sulawesi Tengah, apalagi adanya IKN di depan kita. Nah, masih ada waktu atau dirasa cukup? Sudah mau habis. Dirasa cukup atau mau menambahkan? Baik. Waktunya habis, silakan paslon nomor urut 2 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit ketika Anda berbicara. Iya, berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, bahwa ke depan kita ingin meningkatkan supaya capaian daripada serapan anggaran itu setidaknya dalam setiap tahun, di akhir tahun kita bisa mencapai sampai 80-90%. Karena ini juga dana ini penting buat rakyat. Semakin banyak yang terserap, maka rakyat akan semakin banyak menikmati apa yang menjadi program-program pemerintah. Nah, oleh karena itu mungkin ke depan e-katalog juga menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan daripada serapan anggaran pemerintah daerah ke depan. Tentu dengan mengedepankan penggunaan segala alat-alat buatan dalam negeri, kemudian bagian alat-alat atau bahan-bahan lokal yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Sulawesi Tengah kita tahu hari ini salah satu daerah yang tingkat putus sekolah atau anak-anak yang umur sekolah yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya sangat tinggi. Terus kemudian anak-anak yang selesai SMA ada 600.000 orang lebih kurang lebih yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya, 60.000 sekian. Dan ketika pendidikan lebih tinggi. Pak Anwar salah satu mantan bupati yang pernah menjadi bupati dan punya program sekolah gratis. Nah, pada sisi itu apakah hari ini banyaknya anak-anak tidak sekolah disebabkan karena orang tua tidak mampu membayar atau ada faktor lain sehingga kemudian anak-anak tidak bisa meneruskan pendidikannya? Saya minta kejelasannya. Dirasa cukup? Terima kasih. Baik, terima kasih. Paslon nomor urut 2 silakan menjawab. Waktu Anda 2 menit ketika Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Kami pasangan Berani ini punya program namanya Berani Cerdas. Seluruh tamatan SMA di Sulawesi Tengah itu hanya ada 2 pilihan kami akan berikan ke depan. Yang pertama, kalau dia tidak bisa melanjutkan sekolah lagi, karena tadi menyampaikan bahwa orang putus sekolah itu tidak selamanya karena ekonomi. Juga karena ada faktor lain. Faktor kemalasan juga menjadi salah satu. Faktor kehidupan keluarga juga menjadi salah satu penyebab. Nah, mereka ini kita arahkan supaya tidak pengangguran. Kita akan bangun BLK modern di Sulawesi Tengah untuk membawa mereka, mengirim mereka supaya memiliki keahlian. Dan mereka kita akan salurkan supaya mereka bisa bekerja sehingga tidak terjadi pengangguran. Yang kedua, bagi mereka yang mau lanjut kuliah tapi orang tuanya tidak mampu, maka gubernur nanti ke depan akan memberikan beasiswa
kepada siapa saja masyarakat Sulawesi Tengah yang tidak mampu yang akan melanjutkan pendidikan di bangku kuliah. Inilah salah satu program kami Berani Cerdas, sehingga kita bisa mengantisipasi tadi berapa banyak anak-anak kita yang putus sekolah, baik putus sekolah dari SMP ke SMA, SMA ke tingkat perguruan tinggi misalnya. Kemudian yang kedua, kita juga melihat bahwa untuk melanjutkan, untuk putus sekolah saat tadi, solusi juga kita siapkan. Misalnya mereka tidak sampai tamat SMA, tapi untuk bekerja itu membutuhkan ijazah SMA misalnya. Maka solusi program paket C juga merupakan solusi bagi mereka sehingga bisa dapat memiliki ijazah SMA dan bisa bekerja nanti apabila mereka memiliki keterampilan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan pasangan calon nomor urut 1 menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Terima kasih Pak Anwar. Saya sudah mendengarkan tadi, tapi permasalahan pendidikan itu tidak berada pada hanya satu titik di mana tamatan SMA, tapi yang terjadi hari ini ada 40.000 kurang lebih sekitar 20 sekian persen masa anak-anak kita yang umur usia sekolah dasar tidak bisa melanjutkan, tidak bersekolah. Terus kemudian dari SMP ke SMA ada kurang lebih sekitar 30 sekian persen. Nah ini permasalahan pendidikan di Sulawesi Tengah. Yang saya tanyakan, apa penyebabnya? Kenapa kemudian banyak sekali anak-anak kita yang tidak melanjutkan pendidikannya? Apakah faktor mereka tidak mampu membayar, ataukah ada faktor-faktor lain seperti baju seragam yang mahal, sekolah jauh, tidak tersedia kelas, sehingga kemudian ini yang kita harus pikirkan solusinya. Terima kasih. Baik. Ya. Terima kasih. Baik. Debat semakin seru. Di segmen berikutnya kami akan lanjutkan sesi bertanya, menjawab, dan juga menanggapi. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah di debat publik pertama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah. Ya, silakan para supporter, silakan. Dipersembahkan oleh Pilkada serentak sebentar lagi. Saatnya kita memilih. Beda pilihan itu biasa dalam demokrasi. Mantapkan hati, tentukan pilihan terbaik. Ayo ke TPS tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilihmu, jangan sampai golput. Suara Anda menentukan masa depan Sulawesi. Pilkada serentak sebentar lagi. Apakah Anda telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap pemilihan kepala daerah serentak Sulawesi Tengah 2024? Ayo cek DPT online di website cekdptonline.kpu.go.id. Jangan sampai golput. Suara Anda menentukan masa depan Sulawesi Tengah. Pilkada serentak sebentar lagi. Saatnya kita memilih. Beda pilihan itu biasa dalam demokrasi. Mantapkan hati, tentukan pilihan terbaik. Ayo ke TPS tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilihmu, jangan sampai golput. Suara Anda menentukan masa depan Sulawesi. Pilkada serentak sebentar lagi. Apakah Anda telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap pemilihan kepala daerah serentak Sulawesi Tengah 2024? Ayo cek DPT online di website cekdptonline.kpu.go.id. Jangan sampai golput. Suara Anda menentukan masa depan Sulawesi Tengah. Pilkada serentak sebentar lagi. Saatnya kita memilih. Beda pilihan itu biasa dalam demokrasi. Mantapkan hati,
tentukan pilihan terbaik. Ayo ke TPS tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilihmu, jangan sampai golput. Suara Anda menentukan masa depan Sulawesi Tengah. Pilkada serentak sebentar lagi. Apakah Anda telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap pemilihan kepala daerah serentak Sulawesi Tengah 2024? Ayo cek DPT online di website cekdptonline.kpu.go.id. Jangan sampai golput. Suara Anda menentukan masa depan Sulawesi Tengah. Pilkada serentak sebentar lagi. Saatnya kita memilih, beda pilihan itu biasa dalam demokrasi. Mantapkan hati, tentukan pilihan terbaik. Ayo ke TPS tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilihmu, jangan sampai golput. Suara Anda menentukan masa depan Sulawesi Tengah. Pilkada serentak sebentar lagi. Apakah Anda telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap pemilihan kepala daerah serentak Sulawesi Tengah 2024? Ayo cek DPT online di website cekdptonline.kpu.go.id. Jangan sampai golput. Suara Anda menentukan masa depan Sulawesi Tengah. Dipersembahkan oleh Baik. Terima kasih para supporter dan pemirsa, Anda masih menyaksikan debat publik pertama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah. Tadi kita lihat di segmen ini juga ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur akan kembali saling bertanya, menjawab dan juga menanggapi. Kali ini kesempatan pertama kami persilakan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Pertanyaan saya bahwa pasangan nomor urut 1 dalam salah satu misinya adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia. Oleh karena itu pertanyaan saya, apakah dalam pembangunan sumber daya manusia ke depan yang akan dilakukan oleh pasangan nomor urut 1 terkait dengan pemberian bantuan seragam sekolah kepada pelajar kita, apakah itu juga termasuk SD dan SMP? Terima kasih. Sudah cukup? Cukup. Baik. Kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih. Pasangan nomor urut 2 akan bertanya tentang kewenangan. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa program pengadaan atau subsidi baju seragam itu untuk seluruh siswa. Pertanyaannya bagaimana cara mengintervensi terhadap SD dan SMP. Jadi ada satu kebijakan masalah hibah, dana hibah, sehingga itu sangat memungkinkan pemerintah provinsi melakukan intervensi atau melakukan bantuan pengadaan baju seragam untuk anak-anak sekolah kita. Kenapa? Kami memandang bahwa pengeluaran yang besar untuk menyekolahkan anak-anak, memastikan anak-anak itulah bukanlah pengeluaran, tapi itu investasi untuk sumber daya manusia Sulawesi Tengah. Hal itu saya lakukan bahkan ketika saya belum menjadi gubernur, saya sudah menginvestasikan sumber daya manusia. 100 orang lebih anak-anak Sulawesi Tengah saya sekolahkan S2, dan saya memiliki pondok pesantren menggratiskan mereka untuk kemudian agar kenapa? Mereka bisa mengenyam pendidikan lebih baik. Karena saya meyakini betul
bahwa orang yang berpendidikan, orang yang memiliki ilmu, insya Allah hidupnya ke depan akan baik. Tapi sayang sekali, tidak semua anak-anak yang ketika dia lahir, dia beruntung seperti kita-kita yang ada dalam ruangan ini. Sehingga kemudian ke depan, pemerintah provinsi ini memastikan bahwa pemerintah, negara hadir untuk memfasilitasi anak-anak kita untuk bisa mengenyam pendidikan lebih tinggi, termasuk beasiswa anak-anak tamatan SMA untuk maju ke perguruan tinggi. Sehingga kemudian ke depan masyarakat bisa merasakan kehadiran negara dalam bidang pendidikan. Waktu sudah habis, terima kasih. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Yang pertama bahwa pemberian bantuan sekolah saya kira itu bagian dari upaya mengurangi beban orang tua siswa. Tapi saya melihat bahwa mungkin kita ke depan fokus kepada kewenangan gubernur, yaitu sekolah menengah atas atau sekolah dan sederajat, karena itu yang menjadi tanggung jawab seorang gubernur. Kemudian sehingga anggaran kita itu lebih terfokus kepada menjadi tugas tanggung jawab kita. Yang kedua, kami memandang bahwa selain itu yang terpenting, yang paling penting di SMA ini adalah bagaimana kita meniadakan pungutan-pungutan di sekolah SMA. Karena pungutan ini juga sangat membebani orang tua. Demikian juga yang kedua, tidak kalah pentingnya mungkin ke depan perlu diperhatikan juga bagaimana pemberian bantuan beasiswa kepada mahasiswa kita di Sulawesi Tengah. Karena kita ingin ke depan. Baik, sudah habis. Terima kasih. Baik. Selanjutnya, kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu bertanya Anda, pasangan calon nomor urut 3 adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Dalam visi misi paslon 2, yaitu program pembangunan SMA atau SMK bertaraf internasional. Padahal dalam praktiknya program ini sudah dinyatakan bubar karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Masih ada waktu atau dirasa cukup? Cukup. Cukup. Baik, silakan pasangan calon nomor urut 2. Waktu menjawab Anda 2 menit ketika Anda berbicara. Terima kasih. Sebenarnya kami tahu memang di dalam peraturan undang-undang tidak boleh ada lagi sekolah berdasarkan internasional, SMA internasional. Tetapi yang kami maksud di sini adalah sekolah setaraf tingkat SMA yang metodenya adalah internasional. Misalnya dalam berbahasa. Karena kalau kita tidak pernah melatih anak-anak SMA dalam berbahasa itu agak kesulitan. Kemudian yang kedua, kita juga berusaha untuk sekolah metodenya itu dalam hari ini ada pembelajaran siswa yang berbasis siswa yang harus dalam kerjakan mandiri. Dalam berarti ada diskusi, bukan berarti hanya ada satu guru yang mengajar, tetapi ini harus ada diskusi timbal balik antara siswa dan guru. Kenapa harus seperti ini? Untuk melatih anak-anak kita ke depan dia bisa berbicara di depan umum. Dan itu yang harus kita perhatikan, termasuk bahasa, termasuk sistem dia bagaimana cara berdiskusi. Kemudian saya kira itu saja yang paling penting. Ya. Masih ada waktu? Ingin ditambahkan? Saya tambahkan bahwa dalam visi misi itu sebenarnya bukan bicara soal status, tapi ini soal kualitas. Kita ingin menciptakan SMA itu berkualitas, standar kualifikasi internasional. Sehingga kita ingin melakukan lompatan generasi emas 2045 itu harus kita mulai sejajarkan sekolah-sekolah kita dengan sekolah-sekolah yang lebih maju. Salah satunya adalah yang memiliki standar kualifikasi internasional tersebut. Saya kira ini yang kami maksud dengan sekolah yang bertaraf internasional tersebut. Jadi bukan soal status sekolah, tapi lebih kepada kualitas sekolah yang ingin kita bangun ke depan. Terima kasih. Dirasa cukup? Baik. Silakan pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit. Terima kasih. Jadi sudah kan sebutkan bahwa itu tadi sudah dilarang, tapi laksanakan demi kualitas. Saya mengerti. Karena saya juga berpikiran sama, saya ke depan
saya akan berikan, karena kemarin hanya 30 miliar ke Dinas Pendidikan, kita punya SMA telah free bosdanya. Apalagi kalau saya berikan 100 miliar nanti sehingga ada beasiswa, saya berikan itu. Karena kalau saya terlalu campur masalah teknis, jadi kepala dinas saja saya. Jadi blade yang saya berikan ya. Jadi saya nanti akan berikan 100 miliar dan saya minta tiap tahun guru kirim ke Cina, kirim jauh ke Jepang, belajar bikin HP, belajar bikin apa, sehingga nanti pulang ya tidak lagi kita bikin tudung saji, bikin apa keranjang, tapi sudah membuat HP kita, nanti anak-anak kita sudah membuat motor. Itu yang kita, uang itu kita pergunakan untuk itu, meningkatkan kualitas karena kita ingin lompatan. Waktu Anda habis. Selanjutnya kesempatan bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 3. 1 kepada 3, waktu Anda bertanya 1 menit dimulai ketika Anda bertanya. Silakan. Baik, Om Budi, tadi Om kan sudah menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah itu 10%. Tapi di sisi yang lain, pertumbuhan kemiskinan kita juga 11%. Nah ini kalau mengutip bahasa Pak Prabowo, berarti kan ada paradoks Sulawesi Tengah, Pak. Nah, kira-kira masalahnya bagaimana ini, Pak? Terima kasih. Tenang. Dirasa cukup? Cukup. Ya, saya jawab pertama. Ditahan dulu, kami persilakan. Baik. Jadi gini, masih ada dalam waktu sedikit. teori ekonomi apa saja, ketika pertumbuhan itu naik, maka kemiskinannya harus turun. Artinya ada yang salah dalam tata kelola pembangunan di Sulawesi Tengah. Jadi kemudian bagaimana ke depan sehingga kemudian pertumbuhan kita menjadi eksklusif sehingga dirasakan oleh semua masyarakat Sulawesi Tengah. Untuk itulah kenapa kami memilih pertanian sebagai program. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Paslon nomor urut 3 silakan menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda menjawab. Silakan. Saya mau jawab, pertanyaannya sudah salah. Dia bilang 10%. Pertumbuhan ekonomi kita 11,71%. Jadi saya selalu ke eselon beramal ini harus punya data. Tadi bilang 60.000 SMA yang tidak. Kemudian sekolah SD kita lama sekolah itu 96%, SMP 93%, SMA 76%. Jadi saya minta data-data yang jelas sehingga saya bisa menjawab lebih jelas. Dan kalau pertanyaannya sudah salah, bagaimana datanya? Bagaimana saya jawab? Tetapi itu pasti banyak hal yang harus kita buat untuk meningkatkan kualitas. Karena Saidina Ali katakan, Saidina Ali mengatakan, jika kemiskinan itu berbentuk manusia, maka saya yang pertama membunuhnya. Ini Saidina Ali. Jadi itu kemiskinan menjadi tugas kita semua. Dan harus banyak cara. Perbankan kita subsidi seperti sini. Disubsidi sehingga bunga kur menjadi 3%. Jadi rakyat juga APBD hanya stimulus. Ke depan stimulus. Pemerintah harus bisa perbankan. Jadi rakyat juga diajar. Kenapa saudara kita dari Cina pinjam 14% mampu menjadi kaya? Kenapa kita tidak? Ini semuanya dirubah. Mindset kita harus berubah. Jadi bukan hanya kita bikin program kemiskinan, tapi kita bagaimana ke depan membangun semua mental attitude kita. Saya tahu, saya orang berjuang untuk gubernur Sulawesi Tengah tahun bersama Arus dan Longki. Ya, jawab itu saya menggertak. Saya menggertak namanya Pak Anu. Saya bakar Donggala kalau tidak mendukung Aziz Matido. Baik, waktu sudah selesai. Terima kasih. Kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi. Para pendukung mohon tenang. Baik, para pendukung harap tenang. Kita masih dengarkan tanggapan. Nomor urut 1 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit. Dimulai dari Anda menanggapi. Silakan. Terima kasih. Saya tidak mau berdebat tentang berapa angka berapa, karena itu bukan hal penting menurut kami. Yang terpenting secara ekonomi, teorinya seperti saya katakan tadi. Maka untuk itu kenapa ke depan kami ingin menjadikan pertanian sebagai basis program utama kami, karena di sektor itu ada 40 sekian % masyarakat Sulawesi Tengah
bekerja di bidang itu. Sehingga ketika ini tersentuh, maka program pembangunan manusia itu akan berjalan baik. Hari ini kenapa paradoks seperti itu muncul? Karena kita bertumbuh pada satu sektor, pertambangan. Pertambangan hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok masyarakat yang ada di 3 kabupaten. Untuk itu ke depan kami ingin memastikan bahwa IPM kita, Indeks Pembangunan Manusia kita tidak lagi berangkat di angka 9. Artinya kita mau ke depan paling tidak masyarakat setengah lulus atau 12 tahun IPM-nya sehingga kemudian rata-rata masyarakat lulus. Waktu sudah selesai, terima kasih. Hadirin dan pemirsa, sesi bertanya, menjawab dan menanggapi antar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sudah selesai. Kita akan lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Pilkada serentak sebentar lagi. Saatnya kita memilih, beda pilihan itu biasa dalam demokrasi. Mantapkan hati, tentukan pilihan terbaik. Ayo ke TPS tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilihmu, jangan sampai golput. Suara Anda menentukan masa depan Sulawesi Tengah. Pilkada serentak sebentar lagi. Apakah Anda telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap pemilihan kepala daerah serentak Sulawesi Tengah 2024? Ayo cek DPT online di website cekdptonline.kpu.go.id. Jangan sampai golput. Suara Anda menentukan masa depan Sulawesi Tengah. Pilkada serentak sebentar lagi. Saatnya kita memilih, beda pilihan itu biasa dalam demokrasi. Mantapkan hati, tentukan pilihan terbaik. Ayo ke TPS tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilihmu, jangan sampai golput. Suara Anda menentukan masa depan Sulawesi Tengah. Pilkada serentak sebentar lagi. Apakah Anda telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap pemilihan kepala daerah serentak Sulawesi Tengah 2024? Ayo cek DPT online di website cekdptonline.kpu.go.id. Jangan sampai golput. Suara Anda menentukan masa depan Sulawesi Tengah. Pilkada serentak sebentar lagi. Saatnya kita memilih, beda pilihan itu biasa dalam demokrasi. Mantapkan hati, tentukan pilihan terbaik. Ayo ke TPS tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilihmu, jangan sampai golput. Suara Anda menentukan masa depan Sulawesi Tengah. Pilkada serentak sebentar lagi. Apakah Anda telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap pemilihan kepala daerah serentak Sulawesi Tengah 2024? Ayo cek DPT online di website cekdptonline.kpu.go.id. Jangan sampai golput. Suara Anda menentukan masa depan Sulawesi Tengah. Pilkada serentak sebentar lagi. Saatnya kita memilih, beda pilihan itu biasa dalam demokrasi. Mantapkan hati, tentukan pilihan terbaik. Ayo ke TPS tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilihmu, jangan sampai golput. Suara Anda menentukan masa depan Sulawesi Tengah. Pilkada serentak sebentar lagi. Apakah Anda telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap pemilihan kepala daerah serentak Sulawesi Tengah 2024? Ayo cek DPT online di website cekdptonline.kpu.go.id.
Jangan sampai golput. Suara Anda menentukan masa depan Sulawesi Tengah. Dipersembahkan oleh Baik, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk meyakinkan Anda warga Sulawesi Tengah memilih pada tanggal 27 November mendatang. Pada kesempatan pertama kami persilakan bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 untuk menyampaikan pernyataan penutupnya. Waktu Anda 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Saudaraku, masyarakat Sulawesi Tengah yang saya cintai, dimanapun kalian berada yang menonton siaran langsung ini. Pemilihan gubernur adalah hajatan untuk seluruh masyarakat Sulawesi Tengah. Untuk itu sangat mungkin akan terjadi perbedaan antara satu dengan yang lain. Untuk itu kepada simpatisan, pendukung pasangan beramal, perbedaan itu tidak boleh menjadi alasan buat kita untuk saling menista, memfitnah, menyebarkan berita-berita hoaks. Karena sesungguhnya 3 pasang calon ini insya Allah ini adalah putra terbaik yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Tengah. Kepada mereka berdua kita letakkan prasangka baik bahwa ketika mereka terpilih menjadi gubernur, insya Allah juga mereka punya niat untuk membangun Sulawesi Tengah. Tapi yang kami ingin pastikan bahwa upaya kerja keras yang kita lakukan untuk memenangkan pasangan yang kita dukung haruslah jangan berlebihan. Karena kenapa? Kerja keras kita tidak akan menentukan hasil siapa yang akan jadi gubernur, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menentukan siapa yang akan jadi gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Tapi yang kami pastikan bahwa ketika pasangan beramal diamanati oleh masyarakat Sulawesi Tengah untuk menjadi gubernur, kami pastikan baju gratis akan kami laksanakan. Kami pastikan BPJS gratis akan terlaksana, jalan yang mulus akan terlaksana, dan petani yang berdaya karena mendapat asuransi dari pemerintah tentang lahan-lahan persawahannya pasti akan terlaksana. Silakan, mainkan. Kami telah mengelilingi lebih dari 100 titik di Sulawesi Tengah. Yang terakhir, kami ambil contoh di Desa Sausupiore. Di situ masyarakat yang terkena banjir harus mengganti kerugian yang mereka derita dengan uang mereka sendiri. Untuk itu, kenapa kami memilih asuransi pertanian? Karena kami berharap ke depan masyarakat yang terkena bencana tidak perlu khawatir lagi. Karena pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan mengganti semua kerugian mereka. Pemerintah Sulawesi Tengah akan bekerja buat mereka agar supaya tidak ada lagi tangis dari masyarakat Sulawesi Tengah. Kami ingat pesan Pak Prabowo, sesungguhnya tugas seorang pemimpin itu agar rakyat kecil bisa tersenyum. Tersenyum karena pelayanan dasarnya terpenuhi. Tersenyum karena semua kebutuhannya ditanggung oleh pemerintah Sulawesi Tengah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Paslon nomor urut 1, terima kasih. Baik, harap tenang para pendukung. Kita masih akan melanjutkan sesi ini. Baik, kesempatan yang sama untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 untuk menyampaikan pernyataan penutup. Durasi Anda 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Segenap warga masyarakat Sulawesi Tengah yang kami sangat cintai dan kami muliakan, Anwar ini siap mewakafkan diri untuk mengabdi bagi seluruh rakyat Sulawesi Tengah. Kami ingin ketika kami menjadi gubernur, kami ingin memastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat di Sulawesi Tengah yang terpaksa harus mengubur cita-citanya untuk tidak bisa menduduki bangku kuliah karena mereka tidak memiliki biaya untuk itu. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada lagi warga di Sulawesi Tengah saat ini dan ke depan yang tidak bisa berobat, yang harus mendekam di rumah, menahan rasa sakit karena mereka tidak punya jaminan kesehatan.
Kami tidak ingin lagi ada petani yang mengeluh karena harga bahan mereka, harga pertanian mereka selalu naik turun harganya. Tidak ada kepastian harga bagi petani kita. Kami juga ingin bahwa masyarakat Sulawesi Tengah akan bepergian dengan lancar karena infrastruktur jalan yang memadai. Kita juga ingin pelayanan pemerintahan ke depan menjadi lebih efektif. Rakyat tidak boleh jauh dari pemerintah. Pemerintah harus lebih dekat kepada rakyat. Kita juga ingin memastikan bahwa pendapatan masyarakat ke depan akan lebih baik dengan terciptanya lapangan kerja seluas-luasnya. Kita juga ingin menjamin bahwa pembangunan kita selalu berorientasi pada pembangunan yang berdimensi lingkungan, yang berkelanjutan. Kita ingin tetap menjaga Sulawesi Tengah tetap melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam, tapi kita juga ingin memastikan bahwa lingkungan kita terjaga dengan baik. Kita ingin memastikan bahwa ke depan ini, bahwa rakyat Sulawesi Tengah bisa menikmati pelayanan kesehatan yang maksimal. Mereka tidak perlu lagi dirujuk keluar dari Sulawesi Tengah. Kita ingin membangun sebuah rumah sakit di Sulawesi Tengah yang berskala internasional, bertaraf internasional, sehingga di Sulawesi Tengah ada menjadi pusat rujukan bagi seluruh kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Kita juga memastikan bahwa anak-anak muda ke depan akan lebih tersenyum karena mereka tidak susah untuk mencari lapangan kerja. Ini semua kita lakukan untuk pengabdian kita terbaik kepada masyarakat Sulawesi Tengah. Kami memastikan bahwa dalam pelaksanaan kesehatan, kita tidak perlu susah-susah menggunakan kartu, cukup dengan menggunakan KTP. Karena kenapa? KTP ini adalah sesuatu hal yang sudah lumrah, rutin dilaksanakan. Dan kedua adalah BPJS juga kita akan selesaikan termasuk schistosomniasis. Terima kasih. Anda habis. Dan berikutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk menyampaikan pernyataan penutupnya. 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Menurut Mahatma Gandhi, harap tenang. Harap tenang. Harap tenang. Dunia ini mampu menghidupi semua orang, tapi tidak mampu menghidupi keserakahan satu orang. Itulah kira-kira salah satu. Kemudian pada kesempatan ini kepada rakyat Sulawesi Tengah keseluruhan, saya ingin membawa lompatan karena saya tahu mimpi-mimpinya Om Talasa, mimpinya Pak Lapasere, dan saya masih ketemu berdiskusi Pak Kabo, orang-orang tahu kita yang mendirikan Provinsi Sulawesi Tengah ini, saya masih ketemu. Dan apa mimpimu? Itu ingin saya wujudkan ke depan. Lompatan bahwa orang Sulawesi Tengah harus bisa lebih dari orang-orang yang ada di Jawa. Ini namanya. Oleh sebab itu harus izinkan saya. Karena ke depan saya ingin sapi yang 100 kilo menjadi 500 kilo. Dan itu kita sudah mulai dengan inseminasi. Dengan buatan apa sudah berlaku. Dan kita ini. Dan kemudian saya kasih kawin. Kawin kelapa. Kelapa Bangga, kelapa Halmahera, dan kelapa Buol. Menjadi akhirnya kita temukan kelapa renja yang tingginya begini lebih pendek. Dan kalau kelapa dalam dulu hanya satu hektar 1 ton, tidak sampai 1 ton. Ke depan kita punya kelapa 1 menjadi 3 ton, 1 hektar 3 ton. Ini sebuah lompatan. Itu akan menurunkan kemiskinan, menurunkan. Bayangkan naik dari 100 kilo menjadi 200 kilo, dari 1 ton menjadi 3 ton. Ini sudah, tinggal kita harus mulai 5 tahun ke depan, kasih kesempatan saya. Dan kemudian PAD kita saya janji 5 triliun. Karena belum ada yang berbicara tentang PAD. Dia membangun pakai apa? Pakai uang 900 miliar. Sehingga ditarik semua dari kabupaten BPJS. Itu yang dilakukan oleh pemerintahan kemarin. Tapi saya akan kembalikan semua uang itu. Karena pendapatan sudah naik. Ya, tidak ada saya mendapat penghargaan karena naiknya PAD. Dari dia tahu toh, dia anggota DPR kemarin, beliau tahu bahwa saya bisa menaikkan PAD hanya dalam 2 tahun 9 bulan menjadi 2 triliun 300 miliar. Sehingga ke depan saya berani jamin sampai 5 triliun sehingga kita mampu untuk merealisasi semua pikiran-pikiran yang kita yang cerdas tadi untuk dilaksanakan. Kalau tidak ada apa kita mau pakai malu.
Baik hadirin yang terhormat, bagi kami tidak ada kata berhenti untuk meningkatkan keamanan, kesejahteraan, dan kemakmuran masyarakat Sulawesi Tengah. Ayo pilih pasangan nomor 3, baju merah, Sangganipa. Kemudian kami tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke Kota Palu, jangan lupa makan kaledo. 2 ditambah 1 jadi 3. Berani untuk Sangganipa. Habis, baik. Waktu sudah selesai. Terima kasih banyak. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada 3 paslon. para pasangan calon. Dan hadirin dan pemirsa, itulah pernyataan penutup. Mohon di podium masing-masing. Baik. Pernyataan penutup dari ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Jangan lupa gunakan hak pilih Anda datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Masa depan Sulawesi Tengah ada di tangan Anda. Saya Leonard Samosir. Saya Afin Malik undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam. Sampai jumpa. Metro TV